Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binastain ala murni wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi qulatil ini. Alhamdulillah la nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus sholihat. Sob, ini ada yang komentar di YouTube saya. Dia ngasih ini apa tuh, dia berkeluh kesah gitu. Kayak gimana mau maju, saya nggak punya modal gitu. Jadi saya terpaksa mau pinjam ke bank segala macam-macam untuk modal usaha saya gitu. Dan dia nggak yakin bahwa tanpa modal uang pun nggak bisa jalan usahanya gitu, nggak bisa maju. Dan itu sebenarnya bukan sob aja yang melakukan itu. Saya juga sama dulu seperti itu. Saya berpikir tanpa bantuan bank, tanpa modal uang itu saya tidak bisa maju usaha saya gitu. Dan tapi ternyata sob, saya sudah buktikan hampir 5 tahun, 10 tahun mungkin sekarang ini, 10 tahun lebih, 5 tahun sampai 10 tahun itu saya melakukan tanpa modal bank lagi sekarang melakukan usahanya gitu. 5 tahunan mungkin ya, 5 tahun lebih lah gitu. Jadi saya dan itu ternyata menyelamatkan saya sob. Jadi pada saat PPKM pandemi ini itu saya selamat gara-gara itu. Mungkin kalau saya tidak masih pinjam bank segala macam-macam, itu mungkin saya nggak selamat sekarang gitu. Kayak teman-teman saya yang akhirnya kabur segala macam-macam, ninggalin apapun, sampai rumahnya ditinggal, disita bank dan yang lainnya gitu. Kenapa? Saya kan main di bidang kontraktor ya, kontraktor kitchen, aplikasi kitchen, pemasangan dan instalasi dan yang lainnya. Itu kalau satu project mungkin bisa dikerjakan dengan modal sendiri gitu. Tapi kalau projectnya sudah 2 atau 3, pasti kita pakai modal bank gitu. Karena gini, kalau ada sahabat saya sampai tadi juga gede banget perusahaannya. Kalau pameran tuh saya cuma 2 lokal, dia sampai 4 lokal sob. 4 blok diambil dulu. Sudah gitu dia ngundang chefnya dari luar negeri lagi, chefnya gitu. Dan dia emang pengalaman di bidang itu. Dia punya kerjaan puluhan M langsung gitu. Padahal saya untuk kitchen paling banter saya di bawah 5 M gitu. Oh dia nggak sampai puluhan M di beberapa tempat gitu, gede-gedean gitu. Ternyata apa? Bangkrut, kabur malah. Karena dikejar-kejar oleh si supplier segala macam-macam, bukan hanya bank tapi supplier dan yang lainnya. Kemarin ketemu saya di Renon, kapan hari dia ternyata masih ada gitu. Tapi sebenarnya dia dicari-cari orang gitu. Ya udah, wallah bisa gitu. Terus saya kenapa kontraktor kitchen kontraktor itu butuh dana besar? Karena down payment itu paling 25 sampai 30% gitu. Sedangkan kita dituntut untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat waktu gitu. Sehingga kita nggak mungkin pakai modal sendiri gitu, tapi pakai tambahan modal bank gitu. Mungkin 30% lagi saya pinjam bank gitu. Nah 30% kalau proyeknya 2 miliar, 3 miliar itu kan besar juga sob, jadi intinya gitu. Jadi kalau 5 proyek nggak mungkin kita ngerjain satu proyek 1 bulan gitu. Satu bisa ngerjain 5 atau 6 gitu. Proyek 2 miliar, 3 miliar segala macam-macam. Minimal 1 miliaran gitu. Nah itu pasti pakai modal bank gitu. Jadi ketika pakai modal bank pun sebagian lagi kita pinjam ke supplier gitu. Jadi kita karena distributor, kita dibayarnya mungkin dikasih tempo satu bulan sampai 1,5 bulan gitu, 45 hari gitu. Nah itu yang terjadi di sahabat-sahabat saya yang dulu kena gitu. Dia ngejar project, jadi yang dia lakukan adalah ngejar pekerjaan sebesar-besarnya supaya dapat project sebesar-besarnya supaya dapat profit yang luar biasa gitu untuk nutupin banknya. Tapi ternyata nggak tutup sob. Saya kemarin pas 5 tahun ini saya rubah strateginya. Saya tidak lagi mau main pakai modal bank gitu. Pengalaman saya mungkin udah 10 tahun saya pakai tanpa modal bank kayak gitu. Jadi saya lakukan ini, sedangkan utang-utang sekarang saya bukan dari bank gitu. Bukan, karena saya dulu alihkan utang dagang saya menjadi utang bank gitu. Nah, saya dulu ketika saya bangkrut, saya rubah strateginya. Ketika saya dikasih kerjaan oleh Coca-Cola, ingat waktu saya stres itu, waktu pertama saya mulai bangkit itu dikasih kerja Coca-Cola mungkin sekitar 100 jutaan atau 200 jutaan gitu. Saya bilang ke mereka semua, Pak Ridwan saya butuh tangki, Pak Ridwan. Dulunya tangki pertama saya ngerjakan gitu. Stainless, bukan ini. Untuk standarnya bukan pakai 304 tapi 316 gitu. Jadi Pak Ridwan saya butuh tangki lagi ini saya bilang, Pak mohon maaf ya, saya DP-nya lagi nggak bisa lagi 30% Pak, tapi saya minta 50% gitu. Loh kok gitu katanya, iya, dan saya minta pembayarannya, saya bisa nggak Pak Ridwan 2 bulan selesai? Bisa, tapi harganya bisa turun gitu. Jadi harganya saya mungkin 70% daripada harga di luar, orang Jakarta buat atau orang mana buat gitu, 70%. Tapi saya minta payment saya itu 50% DP-nya, dan saya minta sebelum dikirim Bapak harus lunas gitu. Kan sulit gitu, tapi akhirnya karena terdesak dia akhirnya mau gitu. Nah dari situlah saya sekarang ini saya rubah sistem paymentnya cash before delivery gitu. Jadi DP down payment saya ngerjain proyek kalau di bawah 50% saya nggak mau gitu.
Adapun sekarang ini kalau kalau si konsumen tidak percaya, Pak, saya nggak percaya. Nah, sekarang kelebihannya, saya punya ruko itu sangat strategis, cukup salah satu tempat paling strategis di Bali gitu. Karena di sana bebas merarai itu kalau Presiden Obama, Raja Arab, Anda pun mungkin kalau ke Sanur atau ke Ubud pasti lewat ruko saya gitu. Lewat aja sob. Jadi makro Lotemat itu lewat ada lampu merah terus lewat lagi sedikit itu pasti ruko saya 200 meter lagi. Di atas besar Metro Kitchen gitu. Nah, karena mereka tahu saya punya ruko dan itu milik sendiri, ruko sendiri. Akhirnya apa? Ya mereka percaya gitu sekarang ini. Jadi kalau dulu agak sulit untuk mendapat kepercayaan kalau orang-orang itu kalau kantornya masih di luar gitu. Dan workshop saya pun di sampingnya gitu. Jadi itu kelebihannya. Dan ternyata hal itu memang kerjaan saya sob tidak besar-besar lagi. Kalau dulu kerjaan tuh 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar gitu. Sekarang paling banter tuh paling gede tuh 500. Paling 1 tahun dapat kerjaan 2 miliar tuh paling sekali 2 kali doang gitu. Dan itu harus ketemu saya karena tidak mungkin, jarang orang yang punya kesanggupan keuangan DP-nya 50% gitu. Kebanyakan paling 30% atau 20% dan bayarnya nanti kalau udah jalan gitu. Saya nggak mau CBD, cash before delivery. Nah, ternyata efeknya luar biasa. Saya tidak punya banyak piutang di luar. Biasanya kan piutang saya dulu gede. Saya dulu sampai mungkin yang udah saya write off ya saya hapus mungkin 5 miliaran lebih mungkin. Saya hapus saja karena pusing, nggak bisa ditagih-tagih gitu. BUMN segala macam-macam bla 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 gitu. Akhirnya apa saya write off supaya saya tenang gitu. Nah, kejadian-kejadian itu ya akhirnya sekarang ini teman-teman yang sekarang bangkrut itu yang tutup akhirnya kabur itu karena piutang. Sebenarnya dia nggak bangkrut, nggak minus sob, karena piutangnya lebih besar daripada hutangnya, tapi piutangnya itu tidak bisa tertagih gitu karena bulut membulut gitu. Akhirnya apa ya kabur, nggak tahan gitu. Jadi seperti itu dan ini menolong saya. Jadi mudah-mudahan ini jadi inspirasi bagi saudara. Gunakan strategi ini cash to cash ya. Jadi kalau Anda prime project DP-nya minta besar, sudah itu pembayarannya kalau belum dikirim harus lunas dulu gitu. Demikian dari saya. Kalau salah saya banyak salah, kan udah nyampe kuburan sekarang ini, kuburan sulung ya. Kalau salah banyak salahnya, saya gudang kesalahan. Kalau kurang saya banyak kurangnya, saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.